Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Khaidir Halik dengan NPM 1820 06434, lokal nama non reguler, nomor absen 08, dosen pengajar Bapak Jumadi SAPMT Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal dengan judul infrastruktur, sarana dan prasarana umum sosial. Ada beberapa macam yang dipinta Bapak Jumadi, yaitu yang pertama permasalahannya. Di sini saya akan menjelaskan masalah infrastruktur Indonesia dan sarana prasarana. Proses pembangunan dan pengembangan infrastruktur Indonesia bukanlah hal yang mudah. Berikut adalah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur. Permasalahan yang kerap kali dihadapi infrastruktur di Indonesia adalah kurangnya koordinasi sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur tersebut. Bentuk-bentuk keputusan bersamaan antar lembaga seringkali membuat pembangunan infrastruktur berjalan lambat dari rencana semula. Dan yang kedua adalah kurangnya dana. Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya biaya yang dimiliki oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kendala pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan bisa menjadi faktor yang menghambat proses pembangunan infrastruktur di tanah air. Pembebasan lahan kadang kala juga menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh lembaga pembangunan infrastruktur. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pembangunan infrastruktur juga menjadi kendala dalam membangun infrastruktur dengan maksimal. Dan yang berikutnya, kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur. Kadangkala pembangunan infrastruktur tidak diimbangi dengan kesadaran keselamatan kerja yang memadai. Hal ini akhirnya menimbulkan kecelakaan kerja yang menghambat pembangunan tersebut. Dari permasalahan masalah sosial yang ada di perkotaan, ada beberapa macam. Di sini saya akan mengambil beberapa macam dan akan menjelaskan. Dari permasalahan sosial yang ada di perkotaan, misalnya dari segi masalah kemacetan. Masalah kemacetan ini adalah sebuah masalah besar yang dialami berbagai kota besar di dunia, tidak hanya di Indonesia, yaitu di Jakarta. Banyaknya jumlah kendaraan pribadi menjadi penyebab utama kemacetan di kota-kota besar. Selain itu juga faktor kurang tertibnya pengendara menambah parah kemacetan, dan selain itu juga faktor kurang tertibnya pengendara menambah kemacetan, dan selain itu transportasi umum yang telah disediakan yang menjadi masalah utama dalam masyarakat terhadap transportasi umum adalah kenyamanan. Banyak yang menganggap bahwa transportasi umum tidak aman dan juga tidak nyaman. Ini juga karena faktor pemerintah yang seolah cuek dengan masalah transportasi. Dan yang kedua adalah kemiskinan. Status kota yang dapat diartikan sebagai wilayah yang laju ekonominya sudah berkembang dengan cepat, namun bukan menjadi jaminan bahwa masyarakat yang tinggal di sana adalah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. Masalah ini bisa terjadi karena lapangan kerja yang terbatas sudah tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang tinggal di sana. Dan yang ketiga adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk juga menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi setiap pemimpin daerah tersebut. Kepadatan penduduk bisa disebabkan karena
karena tingkat kelahiran yang tinggi dan juga arus urbanisasi yang sangat tinggi. Banyak dari masyarakat di desa yang menganggap bahwa dengan mereka pergi ke kota mereka akan mendapatkan pekerjaan, namun kenyataannya mereka harus susah payah mencari uang hanya untuk makan, dan kota semakin sesak. Permasalahan ini juga cukup sulit diselesaikan karena persepsi yang sudah melekat di masyarakat disebab bahwa mencari kerja di kota itu mudah, padahal kenyataannya sangat sulit karena persaingan yang sangat ketat. Dan yang ketiga, gaya hidup. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki gaya hidup yang glamor dan menengah ke atas. Ini bisa terjadi karena tuntutan hidup yang ada di perkotaan menuntut mereka bergaya hidup glamor atau mewah. Tetapi tidak semua masyarakat kota yang memiliki penghasilan tinggi. Ini juga yang membuat kriminal di perkotaan tinggi karena kesenjangan sosial yang terlampaui jauh. Selanjutnya, permasalahan sosial yang ada di perdesaan. Dari segi hal ekonomi, masalah ekonomi ini salah satu masalah terbesar yang terjadi di pedesaan. Laju ekonomi yang tergolong lambat karena lapangan kerja di sektor formal yang sangat sulit. Banyak dari mereka hanya bekerja sebagai petani, nelayan, ataupun sebagai peternak, dan tidak sedikit pula dari mereka yang menganggur. Tentu ini juga menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena wilayah negara tersebut tidak hanya sebatas daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan yang justru membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah tersebut. Selanjutnya, pendidikan. Kualitas pendidikan di pedesaan menjadi masalah yang sangat penting karena kualitas pendidikan masih di bawah kualitas pendidikan dengan di perkotaan. Ini karena sarana pendidikan yang kurang dan juga tenaga pengajar yang kurang juga menjadi sebab kurang bagusnya pendidikan di pedesaan. Dan ini juga menyebabkan kurang terserapnya tenaga kerjasama masyarakat pedesaan untuk lapangan pekerjaan yang formal. Dan selanjutnya yang ketiga, sarana prasarananya. Permasalahan yang paling utama di pedesaan minimnya sarana dan prasarana sudah memunculkan banyak masalah besar lainnya. Sarana prasarana seperti jalan yang memadai, sekolah, fasilitas kesehatan, dan ada juga fasilitas listrik yang masih belum bisa dinikmati masyarakat pedesaan. Karena dari segi listrik masih banyak yang tidak bisa menikmati, seperti di pedalaman, seperti di dusun, daerah yang terpencil lah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan infrastruktur Indonesia dan sarana prasarana. Tujuan dari perencanaan untuk pengembangan infrastruktur Indonesia adalah untuk mewujudkan perencanaan sumber daya Indonesia, memperbaiki mutu sumber daya Indonesia, optimalisasi pemanfaatan sumber daya Indonesia, pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya Indonesia, serta pendistribusian sumber daya yang dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Tujuan sarana dan prasarananya yaitu meningkatkan aksesibilitas sumber daya alam melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan umum guna peningkatan kenyamanan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, upaya pemerintah melakukan pembangunan. Upaya dari segi infrastrukturnya adalah pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar untuk tahun 2021, diantaranya air bersih dan sanitasi. Di tengah
upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial imbas dari COVID-19 ini. Dan upaya dari sarana dan prasarana, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penata peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah. Yang kedua, melaksanakan pembangunan seperti pembangunan prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan. Dan yang ketiga, pembinaan masyarakat seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna agar lebih berkembang lagi. Dan selanjutnya, lembaga pemerintah yang menangani infrastruktur. Dari lembaga infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Untuk diketahui bahwa fungsi infrastruktur politik adalah sebagai berikut. Sebagai pendidikan politik, masyarakat diberikan sosialisasi mengenai pengetahuan berpolitik agar masyarakat juga memahami dan mereka berpartisipasi secara maksimal terhadap sistem perpolitikan yang ada di dalam negeri kita ini. Memahami kemajemukan yang ada di dalam masyarakat, menyatukan kepentingan yang beraneka ragam dan nyata-nyata hidup dalam masyarakat. Dan yang ketiga, untuk menyalurkan segala aspirasi dan pendapat masyarakat sebagai pemilik kebijakan publik, juga sebagai pemegang kekuasaan agar tuntutan dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik. Dari partai politik adalah organisasi manusia di mana di dalam terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai rencana pelaksana atau cara mencapai tujuan secara lebih pragmatis menurut penahan pajak KPN sampai jangka pendek atau sampai jangka panjang maksud saya, serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Di sini menurut Profesor Miriam Budiarjo bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut. Tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung masyarakat dan pemerintah. Dan yang kedua, berfungsi mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, berfungsi mengajak warga berperan serta dalam melakukan kegiatan kenegaraan. Dan yang keempat, berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi di dalam masyarakat negara. Partai politik adalah organisasi kolektif yang terdiri dari pelaku politik yang aktif di dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusat perhatiannya pada
menguasai kekuasaannya pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan masyarakat. Dari kelompok kepentingan, menurut Gabriel A. Almond, mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok. Yang pertama, kelompok kepentingan asosiasi. Kelompok kepentingan ini khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas, yang termasuk kelompok ini adalah ormas, misalnya NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kelompok kepentingan institusional. Kelompok kepentingan yang pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok orang yang berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksud. Kan bisa juga berhubungan dengan kelompok bentuk pemerintah, misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu disebut dengan PGRI, Ikatan Dokter Indonesia, dan organisasi seprofesinya. Dan yang ketiga, kelompok kepentingan non-asosiasi. Kelompok kepentingan ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini dapat berwujud masyarakat setempat tinggal, mahasiswa, masyarakat keturunan, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf. Segala hilap dan kekurangan mohon dimaafkan dan mohon dimaklumkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.